Halo Bu Nani, saya Steven Malvin Gunawan dari kelas 8E nomor absen 27. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menjaga alat gerak, yaitu pada penyakit osteoporosis. Selamat menonton. Apa yang kita ketahui dengan penyakit osteoporosis? Osteoporosis merupakan penyakit tulang atau pengapuran tulang yang lebih beresiko dan lebih cepat dialami oleh orang-orang yang berusia lanjut. Namun, osteoporosis sendiri adalah penyakit yang bisa terjadi pada semua orang, pada usia apapun. Penyebab osteoporosis bisa terjadi karena berbagai faktor, baik dari genetik maupun gaya hidup. Biasanya tingkat kepadatan tulang seseorang akan mencapai maksimalnya pada umur 20-an awal. Namun, seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang tersebut menjadi mudah. Osteoporosis merupakan suatu proses yang berlangsung cukup lama dan tentunya tidak terjadi secara tiba-tiba. Masing-masing kasus osteoporosis tersebut juga memiliki berbagai penyebab yang belum tentu sama. Sekarang kita lanjut pada definisi osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi berkurangnya kepadatan tulang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi kropos dan mudah patah, dan biasanya dapat terjadi saat tubuh tidak mampu mengatur kandungan mineral dalam tulang serta adanya kerusakan pada bagian-bagian dalam tulang. Osteoporosis jarang menimbulkan gejala dan biasanya baru diketahui ketika penderitanya jatuh atau mengalami cedera yang menyebabkan patah tulang atau telah ada tulang yang retak. Osteoporosis paling sering menyebabkan fraktur di panggul, tulang belakang, dan pergelangan tangan. Osteoporosis bisa dialami oleh siapa saja, termasuk anak-anak dan orang dewasa. Namun, kondisi ini lebih sering terjadi pada manusia, yaitu manusia yang berkelamin wanita yang telah memasuki masa menopause. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya kadar estrogen yang berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang. Sekarang kita bahas mengenai gejala osteoporosis. Osteoporosis seringkali tidak menimbulkan gejala apapun. Kondisi ini biasanya baru diketahui saat orang mengalami cedera yang menyebabkan patah tulang. Seiring berkurangnya kepadatan tulang, penderita osteoporosis bisa mengalami gejala, yaitu yang pertama, gejala osteoporosis kerap dirasakan nyeri otot dan sendi. Yang kedua, mudah mengalami patah tulang walaupun hanya benturan yang ringan. Yang ketiga, nyeri punggung. Biasanya disebabkan oleh patah tulang belakang. Kemudian yang keempat, postur badan membungkuk. Yang kelima, tinggi badan berkurang. Gejala osteoporosis selanjutnya adalah berkurangnya tinggi badan. Ya, walaupun banyak orang yang cenderung semakin pendek ketika usianya bertambah, namun kehilangan massa di tulang belakang akibat osteoporosis dapat menyebabkan berkurangnya tinggi secara signifikan. Penyebab dan faktor resiko osteoporosis. Osteoporosis disebabkan oleh menurunnya kemampuan tubuh untuk meregenerasi tulang. Hal ini berdampak pada berkurangnya kepadatan tulang. Penurunan kemampuan regenerasi ini biasanya akan dimulai saat seseorang mulai memasuki usia 35 tahun.
salah satu penyebab osteoporosis yang sudah kita ketahui yaitu adalah faktor usia. Pada usia 75 tahun hingga 85 tahun, wanita memiliki 2 kali lipat mengalami kehilangan matriks tulang trabekular karena proses penuaan, penurunan penyerapan kalsium, dan peningkatan fungsi hormon paratiroid meningkat dibandingkan pria. Selain faktor usia, ada juga faktor-faktor lain yang bisa meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis. Yang pertama, berjenis kelamin wanita, terutama setelah menopause. Osteoporosis lebih banyak terjadi pada wanita. Yang kedua, memiliki keluarga dengan riwayat osteoporosis atau disebut dari keturunan. Kemudian yang ketiga, mengalami kekurangan vitamin D dan kalsium. Penyebab osteoporosis selanjutnya adalah kekurangan kalsium. Jika kalsium tubuh kurang, maka tubuh akan mengeluarkan hormon yang akan mengambil kalsium dari bagian tubuh lain, termasuk yang ada di dalam tulang. Yang keempat, mengalami gangguan hormonal dan penyakit tertentu. Kemudian yang kelima, mengkonsumsi obat kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama. Kemudian minum minuman yang mengandung kafein dan alkohol. Minum minuman berkafein seperti kopi dan alkohol juga dapat menimbulkan tulang ropos, rapuh, dan rusak. Selain itu, kafein dan alkohol bersifat racun sehingga menghambat proses pembentukan massa tulang. Jadi, jauhilah penyebab osteoporosis satu ini ya. Kemudian merokok. Merokok merupakan salah satu penyebab dari osteoporosis karena zat nikotin di dalamnya akan mempercepat proses penghancuran sel tulang. Selain penghancuran sel tulang, nikotin juga membuat kadar dan aktivitas hormon estrogen dalam tubuh berkurang, sehingga susunan sel tulang tidak kuat dalam menghadapi proses pelapukan. Kemudian yang terakhir, mengkonsumsi daging merah dan minum-minuman yang bersoda. Penyebab osteoporosis dari gaya hidup yang tidak sehat bisa terjadi karena mengkonsumsi daging merah dan minum minuman yang bersoda. Keduanya mengandung fosfor yang merangsang pembentukan hormon paratiroid dan menyebabkan pelepasan kalsium dari dalam darah. Sekarang kita beranjak pada pencegahan osteoporosis. Pada beberapa keadaan, osteoporosis sulit untuk dicegah. Namun, kita dapat mengurangi resiko dalam terkena osteoporosis dengan berhenti merokok. Kemudian yang kedua, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan secara berkala jika sudah mengalami menopause. Kemudian berolahraga secara teratur, yaitu melakukan latihan angkat beban akan merangsang sel-sel yang membuat tulang baru. Kemudian melakukan latihan rutin dapat meningkatkan kekuatan otot dan fleksibilitas dan mengurangi kemungkinan untuk jatuh dan patah tulang. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin D dan kalsium. Ya, sekarang kita menuju pada materi kita yang terakhir, yaitu dalam penanganan dalam mengatasi osteoporosis. Perawatan untuk osteoporosis meliputi yang pertama, diet seimbang yang kaya akan kalsium dan vitamin D. Kemudian yang kedua, rencana latihan. Latihan seperti angkat beban yang saya sudah bincangkan tadi, dan olahraga secara teratur. Kemudian yang ketiga, gaya hidup yang sehat. Gaya yang hidup yang sehat itu seperti apa? Gaya hidup yang sehat itu ya seperti makan makanan yang sehat,
Jangan seperti makan makanan daging merah atau semacamnya. Kemudian meminum obat-obatan jika diperlukan. Boleh seperti terapi penggantian estrogen modular reseptor, estrogen selektif, kalsitonin, dan bifosfonat. Sekian presentasi saya hari ini mengenai osteoporosis, dan terima kasih.